Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman member DNA dan juga dulur-dulurku di seluruh tanah air, semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan lahir dan batin, umur yang panjang, limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang terpenting kita diberikan hidup yang barokah, yang berkah, dan diberikan energi yang positif selalu serta daya yang kuat agar kita senantiasa selalu bisa memimpin di alam dunia ini, agar kita selalu bisa berbuat baik pada sesama. Kita bisa beribadah, yaitu menolong sesama yang lapar. Kita bisa juga berkepribadian baik, artinya kita menghayati pengalaman-pengalaman kita selama hidup dan diambil intisarinya sehingga kita bisa berkepribadian baik yang mengayomi, menyinari sesama, dan juga kita mempunyai rasa kemanusiaan. Itu karena kita manusia yang bertuhan. Baik, mengenai kebahagiaan lahir dan batin itu penting. Ya, kalau lahirnya tidak sehat, ya tentu kita kurang bahagia sehingga batinnya ikut tidak bahagia. Kita banyak pikiran, terlalu memikirkan yang tidak mampu kita pikirkan terus-menerus dan diforsir, itu menyebabkan kekuatan atau kemampuan pikiran kita juga kapasitasnya bisa melebihi sehingga kita bisa error juga ya. Jadi jangankan suatu rangkaian komputer, tetapi juga pikiran kita pun ada kapasitasnya. Semuanya yang ada di lahir pada diri kita, semuanya ada kapasitasnya. Jadi kemampuan melihat kita ada kapasitasnya, kemampuan mendengar kita juga ada batasnya. Tentu kita juga ada cara lain, yaitu dengan cara merasa. Jadi kalau sudah merasa, nah bukan merasa mungkin masih pikiran ya, tapi kalau kita menyaksikan pikiran, nah itu sudah masuknya ke ranah jiwa ya. Jadi kita berbuat baik, menyaksikan sesuatu ya, menyaksikan pikiran, bahkan menyaksikan rasa ya pada jiwa kita, ya, itu pun itu adalah jiwa. Ya, jadi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dekat dengan Tuhan, itu juga seyogianya kita lakukan dengan jiwa ya. Lebih bagus lagi apabila raga kita ajak. Ya. Baik, dalam video ini tentu ini diperuntukkan untuk semua manusia ya, untuk semua sesama ya, untuk sesama ya. Jadi saya tidak melihat siapa beragama apa kan gitu. Jadi Tuhan itu kan ada namanya ya. Kita memiliki Tuhan ya. Tuhan yang memiliki kita. Itu versi saya ya. Jadi kalau cocok silahkan ambil manfaatnya, kalau tidak ya hilangkan. Ya, jadi yang memiliki itu, kita itu tidak memiliki apa-apa sebetulnya. Jadi Tuhan lah yang memiliki, ya termasuk memiliki kita. Oke, kita kembali kepada jiwa dan raga tadi. Jadi doa itu kita usahakan menggunakan rasa ya. Jadi tidak ada kata, tidak ada suara ya. Jadi teman-teman khususnya yang member DNA, apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nama Tuhan saya, Anda mempunyai Tuhan dengan nama yang sama dengan saya, ada juga yang tidak sama dengan saya. Jadi memintalah dengan jiwa. Ya. Tidak ada kata-kata, tidak ada suara. Itulah dia.
Oke. Yang selanjutnya adalah daya ya. Jadi saya suka mengajak ya, semoga diberikan daya yang kuat. Ya, ya daya itu anugerah ya. Nah, daya itu tentu dari Tuhan. Ya, makanya Tuhan meniupkan ruh kepada kita sehingga kita hidup kan. Kita hidup, kita menyaksikan lahir kita, menyaksikan batin kita, ya. Termasuk menyaksikan pikiran kita itu masih lahir, ya, lahir kita. Saya menyaksikan diri saya gundah ya, karena saya terlalu memforsir pikiran saya. Ya itu karena saya bukan aku ya, diri saya menyaksikan apa yang saya selalu pikirkan. Dalam waktu saya berdoa pun saya menyaksikan pikiran saya ke sana ke sini ya, menyaksikan istri saya, menyaksikan eh, problem-problemnya, menyaksikan problem saya juga, bahkan menyaksikan menyaksikan hal-hal yang mungkin tadi terjadi kan, seperti itu. Itu jiwa ya. Ya tidak apa-apa, biarkan saja. Itu kan raganya itu, ya pikirannya. Ya, jadi yang penting jiwa kita dapat mengontrolnya. Sehingga kita bisa mengetahui yang mana baik, yang mana buruk ya. Kita menyaksikan diri kita sendiri eh, eh, menyaksikan diri kita sendiri atau menyaksikan pikiran kita, diri kita melakukan hal-hal yang baik, diri kita melakukan hal-hal yang buruk. Nah, itu jiwa kita. Semoga lahir dan batin, jiwa dan raga kita sehat selalu. Ya. Baik, selanjutnya daya ya. Daya itu ini penting loh ya. Daya ini penting agar kita dalam berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, itu kiranya bisa lebih baik ya, bisa sampai ya. Jadi memang kita harus menghilangkan segala kotoran-kotoran yang ada di jiwa dan raga, menghilangkan keegoan misalnya ya, menghilangkan rasa sombong atas kekayaan yang kita punya, rasa sombong atas kecantikan yang kita miliki ya, padahal itu hanya titipan dan sifatnya sementara ya. Yang cantik itu akan sirna ya, menjadi dari muda menjadi tua ya. Saya lihat itu foto-foto di internet itu para bintang film yang dulunya cantik-cantik itu jadi tua ya sekarang. Ya demikian pula dengan diri kita. Jadi sebetulnya apa yang kita banggakan itu semua bukanlah diri kita. Jadi kita hilangkan kehebatan, hilangkan termasuk kecantikan, ketampanan, jabatan ya. Eh, yang saya ngeri itu kita kita memacu untuk mempunyai pengetahuan, lalu kita bersekolah tinggi, mempunyai gelar sampai 2 3 4 bahkan ada yang 5 gelar ya. Itu kalau terlalu bangga ngeri juga ya, ngeri juga. Tapi tidak apa-apa kalau memang itu sifatnya keduniaan kan, itu tidak di tidak dibawa mungkin itu pada saat kita meninggal ya, pada saat raga ini udah rusak, udah tua, lalu eh, kita meninggal ya, itu hanya tinggal nama aja ya, gelar yang panjang itu. Tapi intinya kita yang terpenting kita bisa menyaksikan jiwa dan raga kita, dan kita bisa menyaksikan serta merasakan ya, dalam rasa. Jadi bukan hanya menyaksikan tapi juga bisa mendengar, bisa merasakan, bisa menyaksikan rasa ya. Diri kita di dalam rasa itu juga kita bisa menyaksikan daya ya. Ada daya ini kita nih. Coba teman-teman kalau tidak dikasih daya, wah pagi hari pasti sudah loyo, sudah lemas, tidak ada semangat. Nah, itu salah satu dari daya. Kadang-kadang kita tiba-tiba kita berpikir, lalu tiba-tiba melesat pikirannya di luar pengetahuan kita, di luar ilmu kita. Loh, kok kita bisa mengetahui suatu hal? Nah, itu adalah karena
karena daya dari Tuhan, dari bukan karena kehebatan dan kesaktian kita ya. Apa yang saya bicarakan sekarang juga itu sifatnya hanya dorongan dari apa yang saya saksikan di dalam rasa. Ini mengalir begitu saja. Saya tanpa ada konsep, bahkan saya tidak edit-edit ya. Bahkan video yang saya buat hanya bentuk video lalu saya sebar ya. Saya awalnya hanya ingin mengajak teman-teman dalam komunitas saya di DNA itu mempunyai atau menyaksikan rasa diri kita selalu tenang ya, selalu tenang dan kita bisa berdoa. Ingat di video awal saya itu saya mengajak doa nafas kan ya. Jadi kita menyaksikan nafas kita turun naik, lalu kita menyebut nama Allah, kita merasakan Allah, merasakan Tuhan, kita dengan cara menghilangkan diri kita, ya, menghilangkan keangkuhan, kesombongan kita, ego kita, lalu kita mulai berdoa. Ya awalnya saya seperti itu ya, dengan kata-kata yang saya sulit susun gitu ya. Nah sekarang ini saya ini udah mengalir apa yang ada di dalam rasa saya, tidak dalam pikiran saya nggak pakai pikiran sama sekali. Apa yang ada di dalam rasa, saya coba menyatukan jiwa dan raga saya menyaksikan apa yang ingin saya katakan aja. Nah, ini seperti ini. Oke, itu daya ya. Jadi daya itu hal yang berguna, yang penting, yang sudah disiapkan oleh Allah, sudah ditiupkan kepada kita, sehingga kita bisa hidup, kita bisa berdaya guna. Semoga daya guna ini bermanfaat buat sesama. Lalu, apakah kita bisa menyaksikan Allah? Kita bisa menyaksikan Tuhan? Seharusnya bisa, ya. Ini sudah kita bicarakan, kan? Jadi, saya menyaksikan di dalam jiwa, raga, dan daya itu ada satu kekuatan yang bukan di diri kita, yaitu Dia, ya. Itu Dia. Allah itu nyata adanya, ya. Nyata adanya. Coba Anda jangan menggunakan jiwa, jangan menggunakan raga. Raga ini hanya bentuk ciptaan, yang itu kan tadi udah kita bicarakan. Raga ini ya hancur, ya fana, ya hancur ya. Coba Anda bertahan aja 100 tahun, ya hancur, lama-lama hancur. Itu raga kita. Baiklah, jadi dia dekat dengan kita, ya mintalah kepadanya, tentu jangan dengan ego mintanya ya, jangan dengan sombong mintanya. Baik teman-teman, mohon jangan sakit hati dengan apa yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Kalau kita sekarang melihat Pak Daniel AB dengan ini metode yang selalu saya sampaikan secara acak-acakan dari awal sampai sekarang, ya kiranya kita bisa menggunakan rasa kita. Coba lihat kira-kira kita menyaksikan rasa pada diri kita seperti apa. Mintalah jawaban dari Tuhan, minta jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya coba Anda bisa mendapatkan informasi ya. Cuma sekali lagi, jangan terjebak dalam pikiran. Jangan terjebak dalam pikiran. Kalau terjebak dalam pikiran lalu berdebat, adu mulut, adu debat, adu cincong, ya kita akhirnya menyesal nanti, capek ya. Misalnya Anda ingin berdiskusi dengan teman, Anda mempunyai ide untuk disampaikan, lalu sampaikan kepada teman tidak bisa mengerti, tidak bisa menerima, akhirnya capek ya. Adu cincong itu capek ya. Makanya saya mengajak teman-teman, ayo sehatkan jiwa dan raga kita dan tidak terjebak dalam pikiran ya. Dan apalagi banyak cincong ya, akhirnya capek ya, tidak ada hasilnya apa-apa. Berdebat, apakah berdebat mulut, berdebat di dalam grup ya. Tetapi gini, tetap kita kawal ya, kita usahakan dengan cara yang tidak terlalu ngotot, tidak ambisius, apalagi licik ya, tidak. Ya, yakinlah bahwa Allah itu memiliki keadilan. Tuhan
pemilik keadilan adalah Tuhan. Ya. Tuhan bukan siapa-siapa. Manusia itu dia mempropaganda dia agar bisa membantu Tuhan untuk adil, membantu dirinya dan teman-temannya agar keadilan bisa diciptakan di dunia ini. Seperti itu awalnya. Kalau manusia memang seperti itu. Tetapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa itu sangat dahsyat sekali. Jadi kekuatan manusia itu semuanya berakhir ya. Ahli-ahli hukum yang dulu hebat juga sudah tiada, yang dulu hebat sudah tiada, ahli apapun yang dulu hebat sudah tiada. Trading tidak akan pernah hilang dari dunia ini. Yang bermunculan adalah mafia. Ya, mafia akan selalu menebar umpannya. Hati-hati teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun, jangan memakan umpan itu. Ayo kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kita, Tuhan. Nah, itu nama, kebetulan saya beragama Muslim, ya, saya menyebut Tuhan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan teman-teman mengaplikasikan metode ini ya. Saya ini sifatnya fuller ya, fuller. Jadi bisa di apply untuk everyone ya, untuk semua. Baik, kita yakin bahwa apa yang sudah kita miliki tidak akan kemana-mana. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah sudah mengabulkannya. Tinggal buka kerannya, tinggal buka pintu rumah kita, tinggal buka jiwa kita. Coba lihat, wujudkan. Terima ya, sambutlah. Segera sambutlah ya. Sambutlah dan tawadu ya. Kontrol cincongnya udah mulai dikontrol ya. Dan kita buktikan. Kita buktikan. Jangan banyak cincong. Tapi kan sudah hilang, tapi kan sudah, yang hilang apa? Semuanya ini memang tidak ada, semuanya milik Allah. Tapi kan sudah di penjara dan diambil. Kalau Allah mau, seluruh makhluk di dunia ini lenyap pun bisa dengan mudah. Oke, makanya jangan banyak cincong. Ayo kita kontrol diri kita. Semoga kita semua sehat walafiat. Oke, dalam video ini terakhir saya ingin berdoa kepada teman-teman. Tolong diaminkan oleh semuanya. Ya Tuhan, semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan lahir dan batin, dan semoga kita bisa menyaksikan jiwa kita, raga kita, rasa kita, daya kita, serta kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, bisa menyaksikan Tuhan yang Maha Kuasa ada bersama kita dan menyayangi kita, dan kita selalu disayang olehnya. Dan apa hajat-hajat yang sedang kita inginkan, yang kita ini ngotot ya, makanya jangan terlalu ngotot agar DNA ini atau dana kita aman, DNA bisa kami stronger, mendapatkan keadilan ya, apapun itu keadilan. Semoga kita selalu diberikan keberuntungan ya, kebahagiaan lahir dan batin, keberkahan, daya yang kuat serta energi yang positif, kebahagiaan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa.